Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sipti Maulidah dengan NIM 11046230027 dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 kelas B. Selamat siang, Pak Pitono dan Bu Retno dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Pengertian. Media pembelajaran mencakup berbagai alat, sumber daya, dan teknologi yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Contohnya ada bahan cetak yaitu brosur, pamflet, atau buku. Yang kedua ada sumber daya digital, situs web, kursus online, dan LMS. Yang ketiga ada konten audiovisual seperti presentasi, podcast, video. Yang keempat adalah teknologi interaktif seperti simulasi realitas virtual, dan lingkungan belajar gamified. Yang terakhir ada interaksi manusia. Pengertian teknologi pembelajaran mengacu pada integrasi strategis, inovasi, dan metodologi teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya seperti sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Yang kedua ada aplikasi teknologi pendidikan atau education technology seperti aplikasi Duolingo, Khan Academy, dan Coursera. Yang ketiga ada laboratorium virtual. Yang keempat ada kursus online terbuka besar-besaran, platform seperti edX dan Udacity. Yang terakhir adalah bimbingan belajar yang didukung AI seperti platform Scriptions. Penerapan dan dampak media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada penilaian kebutuhan. Dirancang berdasarkan penilaian kebutuhan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa konten pendidikan selaras dengan tantangan dan aspirasi spesifik masyarakat. Yang kedua ada pengembangan keterampilan. Membekali anggota masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang memberdayakan mereka untuk mengatasi isu-isu lokal seperti layanan kesehatan, pertanian, atau pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat, yaitu memfasilitasi keterlibatan dan diskusi masyarakat, menumbuhkan rasa pembelajaran dan kolaborasi bersama. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi, yaitu dampak dapat dinilai melalui proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan jangka panjang bagi masyarakat dengan menyediakan alat untuk kemandirian dan ketahanan. Lalu selanjutnya ada teori pembelajaran dan desain instruksional. Yang pertama ada teori behaviorisme. Behaviorisme menekankan pentingnya asosiasi stimulus-respon dan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Dalam desain pembelajaran, prinsip-prinsip behavioris diterapkan melalui teknik seperti instruksi terprogram, putaran umpan balik, dan modifikasi perilaku. Yang kedua ada teori kognitif. Kognitivisme berfokus pada proses mental internal yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Dalam desain pembelajaran diterapkan melalui teknik seperti scaffolding, pemetaan konsep, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pelajar secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan dan kolaborasi sosial. Dalam desain pembelajaran, prinsip konstruktivisme diterapkan melalui teknik seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran penemuan. Yang keempat ada teori konektivisme. Konektivisme berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui koneksi dan interaksi dalam jaringan manusia, sumber daya, dan teknologi. Dalam desain pembelajaran, prinsip-prinsip konektivis menganjurkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang saling berhubungan, terbuka, dan partisipatif. Yang terakhir, ada teori dekonstruktivisme.
Dekonstruktivisme dalam desain pembelajaran menantang struktur hierarki tradisional, mendorong pendidik untuk menerima kompleksitas dan ambiguitas dalam desain pembelajaran, mengutamakan penyelidikan kritis dan refleksi sebagai komponen penting, menumbuhkan kreativitas dan inovasi dengan mendorong peserta didik untuk berpikir melalui batas-batas tradisional dan mengeksplorasi pendekatan yang tidak konvensional dalam pemecahan masalah. Evaluasi dan iterasi. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta didik dan pemangku kepentingan sepanjang proses desain pembelajaran untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Melakukan uji kegunaan, survei, atau kelompok fokus memungkinkan perencanaan media belajar untuk menyempurnakan materi dan intervensi secara berulang berdasarkan masukan peserta didik. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif menilai efektivitas media pembelajaran secara keseluruhan dalam mencapai hasil pembelajaran, mengelola tes sebelum dan sesudah, menganalisis data kinerja, dan membandingkan hasil dengan kriteria yang telah ditentukan, memberikan wawasan tentang dampak intervensi pembelajaran, dan menginformasikan keputusan desain di masa depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.